Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Andini. Saya calon guru penggerak angkatan 5 Kota Kediri. Saya dari SDN Sukorame 4. Yang saya hormati kepada Ibu Andriani Agus selaku fasilitator dan kepada Ibu Diah Yustiana selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik beserta rekan saya yaitu Ibu Pipit Widiana selaku wali kelas 4. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana yaitu tahap supervisi akademik pra-observasi. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Ani, senang sekali bisa bertemu dengan. Iya, saya juga. Nah, ini kira-kira Bu Pipit lagi sibuk apa gimana ini? Ya, karena ini kelas 4 waktunya pendidikan agama. Oh gitu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar saja Bu Pipit? Ya, dengan senang sekali saya bisa membantu panjenengan. Oh iya, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya Iya. terkait supervisi akademik karena semua guru juga akan saya lakukan supervisi ya. Nah ini giliran panjenengan di kelas 4. Nah ini kita akan melakukan sama-sama supervisi akademik. Kira-kira bagaimana Bu Pipit ini? Iya, baik, saya siap dan insya Allah saya bersedia untuk bersupervisi. Oke. Nah, ini nanti jadi tujuan dari supervisi akademik ini yaitu agar Bu Pipit nanti dalam mengembangkan mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Pipit. Jadi kegiatan pra-observasi ini saya lakukan, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Bu Pipit dalam melakukan pembelajaran esok ketika di kelas ya. Pada tahap observasi nanti kan sekarang kita tahap pra-observasi dulu, setelah itu baru observasi. Bu Pipit melakukan kegiatan di kelas bersama dengan anak-anak. Ya, ini saya pengen berbincang-bincang dengan panjenengan. Kita bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi, saling berbagi pengalaman ya. Saya juga mengharapkan teknik dan cara dari Bu Ani untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik, anak-anak atau ketika saya menjadi lebih semangat dalam belajar. Oke. Nah, di sini jadi Bu Pipit tadi menginginkan kita ngobrol-ngobrol itu saling bertukar informasi, terus saling sharing, terus berbagi pengalaman. Nah, semoga nanti saya bisa membantu panjenengan ya. Semoga nanti Bu Pipit juga merasa tidak terbebani ketika saya melakukan observasi panjenengan di kelas. Saya tentu senang hati kita bisa berbagi. Iya. Nah, kira-kira di sini kalau boleh saya tahu, Bu Pipit nanti mengambil materi apa ya di kelas nanti ketika tahap observasi? Ya, ini saya mengambil pembelajaran IPA dengan materi macam sudut benda dan ciri-cirinya. Ini karena materinya Waktunya itu waktunya ya? itu. Oh gitu. Terus berarti Bu Pipit nanti mengambil materi benda padat, cair, sama gas. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Pipit ambil itu apa? Nah, ini saya ingin anak-anak saya itu mengetahui
dan wujud benda Iya. sama ciri-cirinya. Jadi setelah mengetahui wujud benda padat ini, benda cair, benda gas ini, mereka juga tahu ciri-cirinya. Oh gitu, Iya. betul sekali. Nah, apa namanya? Jadi terkait besok itu observasi, saya juga yakin pasti Bu Pipit itu tidak hanya dia ngoten nggih, Iya. tapi Bu Pipit pasti akan melakukan apa ya? Mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan ketika panjenengan nanti observasi. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu persiapan yang sudah Ibu siapkan semua itu kira-kira apa mau? Iya, karena sebagai kewajiban saya ya, kewajiban saya sebelum memberi materi ke anak-anak itu saya harus membuat RPP. Itu harus. Ya. Terus saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik atau PKD, kemudian rubrik penilaian atau evaluasi. Itu baru sudah saya siapkan. Oh, tentunya berarti Bu Pipit membuat RPP, perangkat pembelajaran dengan lengkap, LKPD anak-anak, medianya juga, bahan evaluasi, gitu ya. Jadi selain perangkat mengajar, saya juga sudah menyiapkan ini ya, anak-anak kan ya, saya beri apa itu proyektor agar mereka juga jelas di dalam kelas sebelum saya kan nanti pembelajaran di luar kelas ya, saya kan Oke. materi di dalam kelas. Ini loh nak, namanya pendapatnya ini saya juga menggunakan dalam kelas sebentar, kemudian anak bisa ajak. Oh gitu. Wah, jadi sudah lengkap sekali nih. Iya. Nah, dari sini pasti ada beberapa materi yang Ibu mungkin merasa kesulitan ketika menyampaikan kepada anak, karena di sini saya juga melihat anak itu kan berkemampuannya macam-macam ya. Karakteristik anak itu iya macam-macam. Ada yang mungkin menangkapnya itu cepat, ada yang sedang, ada yang agak susah. Nah, itu gimana itu Bu Pipit? Ya, ini dalam pembelajaran kelas tentu anak mempunyai kemampuan yang berbeda ya. Ada yang mudah menangkap materi, ada yang sangat lambat menangkap materi, ada yang kesulitan menangkap materi. Itu banyak, jadi kemampuan anak yang masih berbeda. Oh gitu. Jadi Bu Pipit ini kalau saya lihat ini Bu Pipit sudah mempersiapkan bagaimana kesiapan anak itu sebelum belajar. Bu Pipit tentunya sudah memetakan ya kemampuan anak dari anak yang mungkin kemampuan cepat, ini sedang, dan ini ya yang kurang seperti itu ya. Nah, di sini Bu Pipit tentunya juga mempunyai strategi atau metode ketika akan melaksanakan observasi ini terkait dengan materi benda padat, cair, dan gas. Kira-kira metodenya apa ini, Bu? Atau strateginya? Dalam pemikiran saya dengan kemampuan anak yang beragam itu, saya akan menggunakan metode discovery learning. Ini maksudnya gini, jadi anak saya kelompokkan anak yang kemampuan cepat, anak yang kemampuan sedang, dan anak yang kemampuan lambat. Saya kategorikan, ya. Jadi saya sendirikan itu agar anak bisa belajar, bisa mencari secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menentukan sendiri pengetahuannya, sikapnya, dan kemampuan. Seperti ini anak sekarang juga sudah mengenal ini ya, dimensi profil pelajar Pancasila, jadi mereka sudah bisa menerapkan akan bisa untuk belajar secara mandiri, secara gotong royong, secara kritis gitu. Jadi anak bisa saling membantu, harus gotong royong. Anak yang berkemampuan lambat harus dibantu oleh anak yang berkemampuan cepat. Itu kita lakukan pada anak. Wah, luar biasa sekali nih Bu Guru kelas 4 di SD Sukorame 4 ini. Jadi memetakan juga hebat, berani. memetakan siswa-siswanya yang berkemampuan, yang berkarakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini sangat cocok sekali ya. Jadi di sini saya juga pengen tahu ini Bu Pipit. Kira-kira kegiatan pembelajaran panjenengan itu seperti apa nanti secara singkat? Iya, karena peserta didik saya berkemampuan yang beragam, saya akan menyiapkan yang beragam juga untuk fasilitas di kemampuan mereka. Untuk yang kemampuan cepat, sedang, dan kurang akan menggunakan media pembelajaran berupa benda grafik dan benda konseptual. Saya akan ajak anak untuk belajar di luar. Ya, jadi saya ajak anak saya beri materi dulu dengan jelas. Tapi saya kan sudah menyiapkan laptop dan proyektor itu. Terus agar tidak bosan, saya ajak anak keluar kelas. Itu jadi agar anak tidak bosan, ayo keluar kelas, kamu cari benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar lingkungan. Setelah mereka menemukan, ayo kamu cari ciri-cirinya benda padat, cair, dan gas. Begitu
kelompok yang sudah menemukan contoh benda-benda tersebut, langsung saya beri lembar kerja itu akan kerjakan mengikuti di sini ciri-cirinya apa. Terus jadi nanti anak yang sudah menemukan jawaban kami bantu ya, anak yang tadi belum bisa menemukan jawabannya harus dibantu, harus gitu ya. Berarti tetap Bu Pipit ini mengena pada yang dianjurkan pemerintah sesuai dengan profil belajar Pancasila ya. Pada ya. Itu udah buat. Oh, iya. Gotong royong itu tadi ya. Konsep belajar luar biasa belajar harus. Bu Pipit berarti kalau saya simpulkan ini Bu Pipit juga seperti mengambil tutor sebaya terhadap anak-anak, jadi menyiapkan benar-benar anak yang memilih anak yang berkompeten untuk memberikan memberikan ke teman-temannya, membantu teman-temannya yang anak yang kita nggak pilih harus membantu. Wah, sama ini kayaknya perlu dicontoh universitas yang lain. Sangat menginspirasi sekali ini Bu Pipit. Nah, jadi apalagi tadi Bu Pipit mengajak anak-anak keluar ya? Iya. Jadi anak biar tidak bosan gerak di dalam kelas. Belajar bisa di mana saja, kalau di dalam kelas bisa, di luar kelas bisa. Ya, bagus. Dan di sini itu juga bisa diterapkan di dalam kelas ya Bu Pipit. Jadi ini Ibu sudah melakukan persiapan terkait kebutuhan belajar peserta didik. Bu Pipit ini juga sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena mengkategorikan itu tadi. Jadi peserta didik pasti ada yang membutuhkan tadi ya, kategori yang bagaimana. Kira-kira kalau saya boleh tahu bantuan yang seperti apa yang Bu Pipit kasihkan kepada anak-anak yang berkategorikan? Iya, ini pastinya saya akan mengawasi peserta didik dengan kategori yang sudah saya kelompokkan tadi, mengarahkan mereka yang berkemampuan lambat itu tadi ya, terutama yang berkemampuan yang lambat, mengarahkan mereka untuk biar semangat, ayo coba dicari dulu, putus asa dulu ya Bu ya. Ayo dicari dulu, saya dampingi mereka. Mungkin malu bertanya pada temannya, kan malu bertanya pada saya. Terus kamu yang berkemampuan cepat dibantu temannya, ini belum menemukan jawabannya, lalu mencari benda-bendanya mudah dan untuk menemukan ciri-cirinya. Jadi anak yang malu bertanya itu kan jadi anak yang berkemampuan cepat harus membantu. Jadi luar biasa sekali ya, ternyata sudah sampai di sini persiapannya. Nah, dari proses pembelajaran yang Bu Pipit lakukan tadi, tentu ada beberapa kompetensi yang ingin Bu Pipit kembangkan. Kira-kira pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Terima kasih. Saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual. Nah, bagaimana cara menyampaikan materi itu tadi supaya jelas agar peserta didik, mereka biar mudah menangkap materinya. Nah, ini akan membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional di sini, karena peserta didik saya beragam tadi, ada siswa yang misalnya menangkap materi dengan mudah, dengan kurang, itu saya kadang juga agak emosional. Ya, gimana itu? Saya agak emosional dengan anak yang diajak cepat itu sulit. Mama sudah menjelaskan, kita sudah memberi materi dengan maksimal, tapi anak masih sulit, diajak cepat itu emosional saya kadang naik. Betul. Nah, ini saya memang harus benar-benar bisa mengontrol emosi saya. Jadi saya juga pernah tahu seperti ini ya Bu Pipit. Ada anak yang belum mencoba tapi sudah tahannya dulu Bu, ada ya seperti itu ya. Itu yang membuat kadang-kadang emosi, tapi bagaimanapun anak itu kan itu tadi beragam harus sabar. Luar biasa sekali ya. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi ya, yang pertama Bu Pipit ini terkait dengan pengembangan, yang pertama itu mengajar kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional maupun pedagogik ya. Yang kedua yaitu Bu Pipit ingin mengembangkan kompetensi kepribadian sosial dan emosional dalam menghadirkan karakteristik peserta didik. Terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan, strategi apa yang Ibu persiapkan? Ini balik ya,
saya akan belajar dari berbagai sumber, ya. Saya akan melakukan pembelajaran yang lebih lengkap lagi supaya dalam prakteknya saya lebih mudah menyampaikan materi, Lebih jelas gitu ya, ya. menangkap materi. Oh, walaupun sebenarnya sudah saya siapkan, ya, Iya, tapi iya. bagaimanapun namanya anak harus menerima materi dengan lebih jelas agar mereka bisa apa ya, lebih belajar lebih baik lagi. Supaya mengenal di sini Dan gitu ya, saya Bu. akan, iya, dan saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan terkait KSD tadi dan menanamkan pada peserta didik agar mereka mampu bertahan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan. Gitu ya. Iya, saya akan menyiapkan tempat kerja yang beragam juga. Oh gitu, oke, oke. Jadi saya menggarisbawahi di sini bagaimana cara kita mengontrol diri lebih dahulu, kemudian KSE itu ya Bu ya. Itu diterapkan, Ibu pengen menerapkan KSE juga kepada peserta didik. Jadi tidak hanya ibu juga gitu ya. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan gurunya itu pasti mereka tidak sepenuhnya bisa mengikuti deh Bu, karena memang karakteristik siswa itu berbeda-beda. Oke, betul. Jadi bagus sekali ini ya, Bu Pipit sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang diberikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu terkait dengan bahan ajar yang berbeda. Kalau diferensiasi proses, di sini Bu Pipit juga melakukan pembelajaran terkait benda padat, cair, dan gas, itu juga memberikan materi ke anak yang juga berbeda-beda pula gitu ya, beraneka ragam. Anaknya beraneka ragam, Bu Pipit menyediakan kegiatan pembelajarannya juga beraneka ragam. Wah, juga beraneka ragam balik gitu loh. oh gitu, wah luar biasa sekali ya. LKPD-nya juga beda ya Bu ya. Oh, oke. Oke. Nah ini semoga nanti Bu Pipit bisa menerapkan semua strategi, semua persiapan yang sudah Ibu rencanakan untuk ketika ketika kita melaksanakan observasi. Ngoten nggih? Insyaallah balik saya akan mempersiapkan seperti itu karena itu demi kemajuan didik saya. Oke Bu Pipit, ya, nanti ketika kegiatan observasi selesai kita ngobrol, kira-kira kita nanti ngobrol apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, kemudian nanti juga rencana Bu Pipit dalam jangka panjang itu seperti apa. Nah, ya, sama-sama Bu Pipit, saya kira ini kegiatan pra-observasi ini sudah cukup. Nanti Bu Pipit bisa langsung menuju ke kelas untuk persiapan observasi nanti, nggih. Jadi di sini saya ulangi lagi, saya tidak akan menilai Bu Pipit bagaimana mengajarnya, tapi saya hanya mengamati kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Semoga lancar Bu Pipit. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Oke, panjenengan nggih. Monggo. Assalamualaikum.
ke tempat yang lebih rendah. Uma ini membawa apa ini? Nah, timba atau ember. Ini termasuk benda apa ya? Oke, dari kelompok lain ada yang menemukan benda padat apa? Apa sampai? Kompor. Terus apa lagi? Dari kelompok lain yang menemukan benda gas selain udara. Dari kelompok lain yang apa? Udara yang ada di dalam ini yang termasuk benda apa? Kamu menemukan apa? Benar, pintar. Ini termasuk menemukan benda gas. Kalau apa? Kita kentut. Ini temanmu ada yang tanya. Kentut itu termasuk benda apa? Benda apa? Benar. Benda gas. Bisa kami tambahkan di lembar sesuatu. Anda termasuk benda mana? Benda gas. Lagi foto satu kali udah Pak. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, seperti biasanya ya, sebelum pembelajaran saya ingin kalian ini tadi pelajarannya apa saja? IPA. Sebelum pembelajaran IPA untuk melatih konsentrasi kalian, mungkin ingin ice breaking dulu. Nah, seperti ice breaking yang sebelumnya, kata kuncinya adalah tepuk. Jika saya mengucapkan tepuk 1, tepuk 2, jika tidak ada tepuk, ya tidak usah tepuk. Itu ya. Yuk. Konsentrasi. Tepuk 3. 3. Tepuk 2. 2. Tepuk 5. 4. 4. Nah, ini ketahuan ya. Karena materi hari ini tentang materi IPA tentang wujud benda, saya ingin memberi soal pada yang paling siapa tadi? Yang belum konsentrasi tadi Zion. Nah, benda, ya wujud benda. Kira-kira kamu sudah tahu toh wujud benda yang ada di sekitarmu ini ada benda padat, benda cair, benda gas. Sebutkan di dalam kelas ini 3 benda yang berwujud padat. Papan tulis, meja, kursi 100 kursi itu. Yuk, konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 3. 2. 2. Tepuk 2. Terima kasih. Udah ya? Nah, les. Ayo kita kembali ke pembelajaran IPA. Tolong dibuka materi halaman 21. Sudah siap? Sudah konsentrasi otomatis sudah siap pada bukunya masing-masing. Nah, minggu yang kemarin kalian sudah saya jelaskan apa saja tentang wujud benda itu. Wujud benda ada berapa? 3. Apa saja? Benda nanti kalian kemarin pasti sudah belajar. Ya, kalau hari ini ada pembelajaran IPA berarti kemarin malam sudah belajar. Nah, dari benda padat, cair, gas, tentunya kalau di dalam kelas ini sudah bisa kamu temukan contoh-contohnya. Tadi Ziwa sudah menyebutkan benda gas ada meja, kursi, papan tulis. Ya, benda padat. Kemudian contohnya benda cair, benda, Nanda.
Yang ada di dalam kelas ini dah. Yang ada di dalam kelas ini coba dah sebutkan. Air minum. Apa lagi dah? Hand sanitizer. Boleh. Sebutkan. Tadi yang ada di dalam kotak obat ini ada minyak kayu putih. Ini contohnya benda cair. Tadi bisa. Terus contoh benda gas. Apa nih? Oksigen. Apa yang ada di dalam kelas ini? Udara, oksigen. Apa? Angin yang ada dikeluarkan dari kipas angin bisa. Nah, sesudah kamu temukan contoh benda padat yang ada di dalam kelas ini, bisa toh kamu sebutkan ciri-cirinya? Nah, apa ada wajah kira-kira ciri-ciri benda padat dah? Contohnya toh? Memiliki volume dan bentuk yang kemarin materinya yang ada di halaman ini halaman 20 sudah belum? Seperti yang disebutkan pada tadi boleh. Letaknya apa? Letaknya sangat berdekatan. Contohnya apa terus? Kita coba sebutkan ciri-ciri benda cair apa tuh? Benda cair mengalir dari mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang bisa toh? Nah itu ciri-cirinya. Terus kemudian Bu Pipit ingin hari ini kamu bisa menyebutkan contoh benda padat, cair, gas selain yang ada di dalam kelas. Saya ingin kamu nanti keluar kelas untuk menemukan contoh-contoh benda itu sesuai kelompoknya proyek. Tapi kan tidak bagi kelompok proyek ya, satu kelompok ada 3 anak. Kamu nanti keluar kelas, kamu bagi atau kamu mencari kelompokmu berdasarkan kelompokmu itu nanti tolong dicari benda-benda atau contoh-contoh benda padat, benda cair, benda gas sesuai dengan tugas atau lembar kerja siswa yang ada di halaman 21. Ya, kerjasamanya kelompok saya nilai. Orang enek engkau jawabannya sak kelompok gak podo kayak enek. Satu kelompok harus mempunyai jawaban yang sama. Ayo digoleki bareng, ditulis yo podo, ini kerja sama. Namanya kerja sama seperti itu. Jawabannya juga harus sama, ya. Gak oleh kere-keran, gak oleh tukaran. Aku jawaban tupi gak boleh. Jenenge kelompok kudu jawabannya podo. Harus kerjasama. Saya yakin kamu anak yang baik, kerjasamanya juga baik. Orang enek ojo kere-keran, orang enek senang jawab iki aku jawab iki gak boleh ya. Harus kompak. Betul ya? Wes kalian bisa keluar kelas, kalian cari contoh-contoh benda padat, gas dan temukan ciri-cirinya. Pada lembar kerja siswa halaman 21. Bu Pipit di jalan kelas tadi sudah bilang kerjasamanya yang bagus
anak kelompok 5. Kelompok 6. Bisa sini kurang 1. Masuk. Wes, kategori B. Wes. Kelompok 7. Komplit. Senyum kok, Sar. Kelompok 8. Dudut. Wes. Bagi 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A mengerjakan halaman 21. Kategori B kelompok 4 Rimana mengerjakan halaman 22. Oke. Nah, kategori C perhatikan aja boleh baca. Kelompok 7 dan 8 mengerjakan halaman 23. Kamu 22 kategori B ya tak? A 21 kategori B 22 kategori C. Ya, wes, gak apa-apa. Jangan ini ya. Sebelum mengerjakan tugas, ayo kalian cari benda-benda di sekitarmu yang termasuk benda pada contoh benda cair atau benda contoh, kemudian kamu tulis sesuai dengan tugasmu masing-masing. Paham? Sampai paham? Kita berarti diajak kamu dulu langsung bisa. Iya betul. Ayo kalian coba. Pada lembar kerja kedua halaman 21. Ini di jalan kelas tadi sudah bilang kerjasamanya yang bagus, penolakan yang bagus. Ya, jangan hanya asal menulis, harus bisa mencari jawaban yang betul. Karena contohnya betul, mas itu lebih banyak. Berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi, kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? 1, 2, dan 2. Nggak masuk 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini. Sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Komplit. Bugana. Sini kategori A. Kelompok 4. Komplit. Sini. Kelompok 4. Komplit 3 anak. Kelompok 5. Kelompok 6. Bisa sini kurang 1. Masuk. Kategori B. Kelompok 7. Komplit. Senyum kok, Sar. Kelompok 8. Dudut. Wes. Bagi 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A mengerjakan halaman 21. Kategori B kelompok 4 Rimana mengerjakan halaman 22. Oke. Nah, kategori C perhatikan aja boleh baca. Kelompok 7 dan 8 mengerjakan halaman 23. Kamu 22 kategori B ya tak? A 21 kategori B
Jangan ini ya. Sebelum mengerjakan kerja rumah, ayo kalian cari benda-benda di sekitarmu yang termasuk benda apa aja, contoh benda kain apa, benda gas apa, kemudian kamu tulis sesuai dengan tugasmu masing-masing. Paham? Sampai paham? Kita berarti diajak kamu dulu langsung bisa. Iya betul. Ayo kalian coba. Satu, dua, tiga. Pada kegiatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Diana. Berikut adalah alur percakapannya. Assalamualaikum, Pipi. Wah, ini kayaknya Bu Pipit kelihatan cerah sekali nih ya, kayaknya. Nah, Bu, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, alhamdulillah Bu sehat ya. Nah Bu, ini kira-kira saya mengganggu waktunya panjenengan apa enggak Bu ya? tentu saja tidak dengan senang hati saya bisa menjalankan lagi, saya lagi karena ini waktunya juga pendidikan. Oke, terima kasih. Ya, Bu Pipit, kemarin kan kita sudah yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan melakukan supervisi akademik ya. Nah, jadi yang pertama kemarin kita sudah melakukan yang pertama praobservasi terlebih dahulu. Yang kedua, saya menemani panjenengan di kelas bersama anak-anak kegiatan observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kita mengulik kembali apa yang kemarin Bu Pipit lakukan dan bersama anak-anak kemarin. Nah, ini Bu Pipit, kira-kira nih bagaimana perasaannya setelah melakukan semua rangkaian kegiatan observasi kemarin? Terima kasih banyak. Ini ya, secara pribadi saya sangat merasa senang bisa ketemu panjenengan mulai dari pagi sampai setelah istirahat ya, kita berbagi bersama. Saya bisa memberikan materi secara menyenangkan ke anak-anak. Waktu itu kan pembelajaran IPAS ya Bu Ani. Saya waktu itu memberikan pembelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud benda atau macam-macam wujud benda ke anak-anak dengan menyenangkan. Iya. Jadi Bu Pipit perasaannya setelah melakukan serangkaian kegiatan kemarin merasa senang karena memang Bu Pipit merasa bisa melakukan apa yang sudah menjadi tujuannya gitu ya. Iya, saya bisa melakukan dengan maksimal. Oke, luar biasa sekali. Nah, terus kira-kira nih apa yang perlu Bu Pipit tingkatkan selain dari kemarin itu kira-kira? Iya. Ini saya ingin dengan anak-anak ya Bali terutama ini saya ingin meningkatkan pembelajaran terutama pada anak-anak yang saya kategorikan lambat belajar. Kemarin kan kita sudah mengelompokkan saya ya Bu Ani. Saya sebagai guru kelas 4 waktu memberikan pembelajaran itu saya sudah mengelompokkan dengan ya kursus sendiri kan ada kelompok A dengan kategori anak belajar cepat, kategori B anak belajar dengan sedang, dan kategori yang C ini yang menjadi masih menjadi pemikiran saya anak belajar sangat lambat. Nah ini yang menjadi PR. Pertama ya saya sebagai gurunya menjadi PR bagaimana anak yang kategori lambat ini bisa menyesuaikan dengan teman-temannya, mengikuti pembelajaran bareng dengan teman-teman. Ini yang menjadi PR bagi saya. Baiklah Bu, berarti yang perlu ditingkatkan ini khususnya terhadap anak-anak yang kelompok masih kategori kurang ya Bu, lambat belajar karena ini kan kemarin panjenengan pembelajarannya berdiferensiasi nggih Bu ya, ya luar biasa sekali ya. Jadi memang
dikelompokkan dulu. Dan memang kemarin saya juga melihat itu anak-anak tidak semua sih Bu ya kayaknya ya, anak-anak yang kategori mungkin kurang itu memang belum semuanya ya Bu ya, belum semua bisa menemukan secara banyak. Kalau temennya kemarin belum iya bisa menyelesaikan LKPD yang Iya. itu belum semua bisa selesai karena mereka apa ya istilahnya tergantung ke temannya, nggak mau berusaha sendiri, nggak mau karena ya mungkin kemampuannya ya kemampuannya beda ya, jadi ya sudah kamu yang akhirnya ya saya arahkan itu anak yang berkemampuan cepat saya berikan proses sendiri. oh gitu. Sudah kelompokan, sudah kerjasama tapi belum maksimal juga. Iya, tapi bagus sekali kok Bu. Secara keseluruhan kalau saya melihatnya itu nggak semua, hanya sedikit saja gitu. Oke. Nah, ini kira-kira menurut Ibu Pipit apa yang menjadi indikator ketercapaian semua pengembangan yang panjenengan inginkan itu seperti apa? Apa saja Bu ketercapaiannya? Ya, ini Bani, ini saya sebagai pendidik ya, saya kan sudah tahu persis karakteristik anak kelas 4. Yang namanya karakteristik anak itu kan ya beda ya, yang menjadi keunikan yang ke anak saya. Ini saya sebagai pendidik, saya ingin meningkatkan kemampuan area intelektual terkait kemampuan mengajar, kompetensi pedagogik dan profesional. Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan yang berwawasan luas. Oke. Dan saya ingin menyampaikan pembelajaran dengan bahasa anak. Bahasa anak kan ya harus mudah. Iya, dan dipahami. Saya harus lebih mengembangkan kemampuan saya untuk anak-anak itu dengan bahasa mereka yang mudah dipahami. Berarti intinya panjenengan sudah bisa menerapkan kan kemarin keinginannya ya mengembangkan intelektual, cara mengajarnya dia. Berarti sudah bisa menyampaikan itu semua ke anak ya. Ini yang kedua, saya ingin terutama saya Iya. karena saya kan ya kadang emosi, Iya. yang namanya dulu ya kadang ada tingkat emosi yang Naik turun, ya betul. Padahal saya sudah berusaha untuk benda padat contohnya ini. Kan kemarin materinya Iya, ada betul, benda betul. padat ini contohnya, ini karakteristiknya, Iya. ini ciri-cirinya. Saya sudah menyampaikan semudah mungkin dengan bahasa saya yang kadang biar diserahkan oleh mudah. Tetapi bagi anak yang berkemampuan lemah itu tadi, sulit ya itulah. Saya kan ya emosi ya, jadi saya emosi terus kepalanya saya ya ngintil anak itu dengan bahasa saya yang agak kasar, itulah yang menjadi saya bisa mengontrol emosi saya gitu. Kemarin bisa saya melihatnya panjenengan udah bisa mengontrol. Iya, tapi saya sudah agak itu kan ya, iya. makanya anak ya ini anak-anak ini masih bingung atau Iya. bagaimana, padahal bahasa saya sudah seperti itu, emosi saya sudah saya kontrol, kemudian pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis referensi itu yang harus saya kembangkan juga. Saya sudah memberikan itu ketika awal ya referensi konten, saya mengajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang aman, dia pembelajaran yang konkret, dia pembelajaran yang konseptual, kemudian referensi proses dari kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan mengawal seperti itu ya. Dengan seperti setiap kelompok bisa menemukan hasil masing-masing. Oh seperti itu. Baik, jadi memang kemarin Bu Pipit sudah sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, sudah bisa menerapkan ke anak-anak ya, mulai dari bagaimana mengajarnya, menyampaikan ke anak-anak, terus dengan menggunakan bahasa yang semudah-mudahnya diserap oleh anak seperti itu nggih. Terus Bu Pipit yang juga sudah bisa kemarin ini Bu Pipit tadi menerapkan pembelajaran yang sosial emosional, ya, mengontrol emosi, mengontrol diri dan juga menerapkan anak-anak. Kemarin saya melihat anak-anak itu ada yang tanya juga, Bu Pipit ini ya gitu, berarti jenengan sudah memantik anak-anak untuk bisa mengeluarkan pendapatnya ya dia. Itu semua sudah tercapai dan lumayan tercapai dan
mau bekerja sama juga anak-anak terhadap kelompoknya, tidak egois gitu nggih panjenengan kemarin. Dan kegiatan pembelajarannya itu kemarin menggunakan juga awal ya metode ya Anak mencari sendiri ya. Saya hanya memberi contoh ini, terus saya ajak anak keluar kemarin ya. Iya. Saya ajak keluar kelas karena kan belajar tidak hanya dalam kelas. Iya, Saya betul. ajak keluar kelas biar menyenangkan, biar menemukan benda-benda yang lebih banyak lagi. Makanya itu metodenya discovery learning. Anak mencari menemukan sendiri bersama teman. bersama teman, bersama guru. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bu Bibit. Baru pertama ini kemarin saya melihat panjenengan baru observasi supervisi akademik, tapi hasilnya memang sudah sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini lengkap sekalian penjelasannya tadi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya terkait panjenengan. Di sini saya tidak menilai ya Bu Bibit. Kemarin sudah disampaikan saya tidak menilai panjenengan, tapi hanya saya mengamati panjenengan seperti apa kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Jadi yang pertama kemarin Bu Pipit yang dilaksanakan di kelas 4, terus pembelajarannya IPAS, yaitu materi benda padat, benda cair, dan benda gas, dan bagaimana karakteristik benda-benda tersebut. Nah, di sini saya kemarin melihat pada kegiatan pembelajaran di awal panjenengan sudah betul ya, itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Panjenengan sudah mengelompokkan anak, saya melihat prosesnya. Oh, ini anak yang kategori mungkin kurang, ini yang sedang, terus ini yang lumayan cepat gitu deh. Jadi ya betul sekali gerak cepat, tapi dengan bagi-bagi kelompok-kelompok. Setelah itu baru panjenengan memulai mengajarnya, menjelaskan ke anak-anak itu sudah tepat sesuai dengan RPP. Saya kemarin juga melihatnya, oh RPP-nya yang pertama kegiatan awal oke, terlaksana, intinya juga terlaksana. Jadi panjenengan kemarin sudah menyampaikan tujuan ke anak-anak. Anak-anak tujuan kita hari ini apa? Oke, bagus sekali. Dan setelah itu jenengan juga sudah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi itu ya Bu, diferensiasi konten. Jenengan memperlihatkan ke anak-anak, oh ini anak-anak, iya betul sekali, medianya, terus ya dari medianya jenengan juga tidak hanya satu ya Bu, jadi ada macam-macam sekali, mulai dari benda padat, benda cair, dan benda gas sudah jenengan tunjukkan. Itu merupakan diferensiasi konten. Oke sekali Bu Bibi. Terus selanjutnya jenengan juga sudah menerapkan diferensiasi proses. Jadi proses kegiatan pembelajaran dari awal sampai inti dan akhir jenengan sudah menerapkan juga. Untuk yang terakhirnya kemarin panjenengan juga menerapkan pembelajaran yang produk. Nah, hasilnya apa? Saya yang mengapresiasi, ternyata saya juga ini, oh ternyata diajak keluar juga ini. Saya oh iya bagus karena iya betul. Contoh konkretnya itu tidak hanya dalam kelas. Nggih. Di kelas lebih banyak. Lebih luas lagi gitu ya Bu ya. Kita juga menggunakan Nggih. Pemikirannya berkembang, lebih jauh jangkauannya ya. Betul sekali. Jadi kemarin saya juga melihat setelah panjenengan menjelaskan di dalam kelas, terus menjelaskan secara lengkap. Setelah itu panjenengan mengarahkan anak-anak, setelah bentuk kelompok juga kan, mengarahkan anak-anak. Setelah itu keluar, anak-anak dibawa keluar ruangan untuk mencari sesuai dengan metode panjenengan ya, discovery learning. Benar-benar anak-anak itu mencari sendiri bersama kelompoknya. Oh ini loh pendapatnya, saya sudah melihat itu semua Bu, saya lihat, saya amati. Dan setelah itu ini juga nampak pembelajaran KSE-nya nampak Bu Pipit ya, ya bagus sekali. Jadi ya beda. Oke. membaca bagi anak yang berkemampuan cepat atau Iya, iya. lebih Oke, susah ya. Kemarin saya juga melihat ini punya anak-anak, saya ambil. Oh ternyata memang beda, memang beda. Iya. Bobotnya gitu ya. Nah itu kemarin juga saya melihat itu nampak berbeda ketika panjenengan memberikan tugas. Terus saya juga melihat yang tanya itu ternyata bukan hanya anak yang iya, itu juga anak-anak yang mungkin kategori sedang atau kurang juga berani tanya. Ternyata karena betul. Iya, betul. Mengikuti saja. Jenengan sudah apa ya?
berusaha untuk ayo nggak apa-apa, nggak usah takut anak-anak gitu ya kemarin ya. Dalam hati saya tidak ingin membedakan. Oh iya, paham, saya paham. Ya. Memang seperti itu nggih alurnya kalau pembelajaran berdiferensiasi nggih betul. Supaya memudahkan panjenengan juga. Nggih, dengan sudah membuat anak-anak itu tidak takut untuk bertanya, terus menyampaikan pendapatnya itu seperti apa, itu sudah Ya, nampak saya semua. juga misalnya bagi anak yang lambat ini dibantu. Oh iya, bagus sekali ya. Punya inisiatif, ayo dibantu. Meskipun mereka berkelompok, tetapi tetap ada kerjasama seperti yang sudah saya terapkan di kelas 4 ini ya. Iya, Dimensi profil belajar Pancasila kan ada gotong royong, kerjasama, berpikir kritis, berpendidikan global. Jadi itu harus saya masukkan. Berarti paket super lengkap Bu Pipit ya, berdiferensiasi nyambung juga. Meskipun diferensiasi, tetap ada kerjasama. Bagus sekali ya. Itu yang sudah saya amati dan terkait kegiatan akhirnya jenengan juga sudah merefleksi kembali apa yang sudah dilakukan, tanya ke anak-anak. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Jangan sudah terus anak-anak kemarin bersama teman sekelompoknya juga sudah menunjukkan berani untuk mendemonstrasikan ke teman yang lain bahwa kelompok saya loh Bu mendapatkan ini gitu ya. Iya betul iya. Bagaimana dengan kelompok lain? Iya, sama saling gitu ya. Itu sudah nampak semua ya Bu. Terus, nah, kira-kira nih selain itu yang sudah bagus karena sambilannya juga sudah bagus semua. Lumayan lah, mungkin hanya beberapa anak ya Bu yang kemarin kurang ini. Kira-kira menurut jenengan itu yang kemarin kurang sedikit, ada kekurangan sedikit itu terkait apa Bu? Kegiatan panjenengan, kalau menurut panjenengan nih, versi panjenengan nih, ya, anak yang kurang mungkin nggak semuanya, Ya, kita saling berbagi ya Pak. iya. Seandainya ada yang kurang dari saya Oh iya, dan kan iya. nanti saya merasa untuk setiap orang saya lakukan. Jadi dari saya menginginkan adanya inovasi media pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik lagi untuk belajar IPA terutama laki-laki. Kemudian inovasi pembelajaran saya, maksudnya medianya. Jadi anak-anak cuma itu saja, mereka mengembangkan kemampuannya dan juga belum maksimal. Oh seperti itu. Jadi nanti yang ingin Bu Pipit kembangkan itu untuk depannya, karena tadi semuanya alhamdulillah sudah mencakup ya. Jadi berinovasi terkait dengan media pembelajaran. Mungkin Bu Pipit kira-kira rencananya media pembelajaran apa yang pakai LCD atau bagaimana itu Bu ya? Ya, rencana saya ya gitu. Jadi sebelum anak-anak saya ajak keluar ya, misalnya saya ajak kelas-kelas itu saya ingin menampilkan media pembelajaran gitu lewat proyektor video. Kan di situ tidak ada banyak gambar ya, Bu. Iya, animasi. Tertarik dan yang mengacu pada buku pengayaan dan mereka saya ada. Biasa sekali ya Bu Pipit, semoga untuk kedepannya nanti panjenengan juga bisa mengembangkan media pembelajaran yang inovatif lagi, yang kreatif lagi supaya anak-anak itu juga senang, kayak lebih tertarik gitu. Walaupun sebenarnya kemarin udah tertarik, mungkin ditambah lagi supaya lebih mengenal. Jadi bisa menjadi pembelajaran yang bermakna lagi seperti itu nggih ya Bu. Semoga kedepannya saya bisa juga untuk membantu Bu Pipit, kita bisa share Bu. Jadi kita bisa share itu ya Bu ya. Dan kelas tinggi ya. Iya, bisa pakai kelas tinggi ya, betul. Nah, ini semoga nanti Bu Pipit juga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa coaching lagi seperti siakan ini Senang hati. itu ya Bu ya, tidak keberatan ya Bu ya. Tidak, itu Sama-sama Bu. Mungkin kayaknya cukup percakapan kita terkait dengan pasca observasi. Saya berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran seperti itu nggih Bu Pipit dalam menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih Bu ya. Amin. Mungkin itu saja Bu, saya ini ada
kepada kakak G di gugus dia. Jadi saya mau permisi dulu. Mungkin itu saja Bu Pipi. Terima kasih. Assalamualaikum.